TNI di zaman dulu pernah menembaki benda asing yang diduga adalah UFO. Nah, ini kayak gini ya, bentuk UFO yang dilihat oleh TNI dan beberapa saksi yang ada di sana. Banyak orang-orang yang bilang kalau UFO itu cuman ada di Amerika, karena kayaknya yang laporin hal itu cuman Amerika. Tapi enggak loh, di China, di Rusia, dan Inggris ataupun negara-negara lain itu juga pernah ngelaporin adanya penampakan UFO ataupun alien. Di Indonesia itu juga banyak orang-orang yang pernah ngelaporin ngelihat UFO. Di followers gue kadang-kadang kalau di komen itu suka chat kalau dia itu lihat UFO. Ada yang kayak di Kalimantan, Sulawesi, ada yang dilihat di Maluku. Itu pokoknya banyak lah, di Indonesia banyak yang laporin. Tetapi dari semua cerita penampakan UFO yang ada di Indonesia, ada satu cerita yang sangat menarik mengenai penampakan UFO di Indonesia, yaitu ketika TNI di zaman dulu pernah menembaki benda asing yang diduga adalah UFO. UFO-nya itu muncul dari malam sampai menjelang pagi dan terjadi pada tanggal 18 sampai 24 September 1964. Nah, gue ulangin ya, yang tembak itu TNI. Peristiwa itu dilaporkan oleh mantan kepala Lapan, yaitu Jacob Salatun, di dalam bukunya yang berjudul UFO Salah Satu Masalah Dunia Saat Ini. Menurut Jacob Salatun, dulu pas zamannya Operasi Dwi Kora, TNI pernah melihat benda asing yang terbang melintasi Surabaya. Surabaya adalah salah satu pangkalan militer yang dilengkapi dengan artileri pertahanan udara. Persenjataan berat itu selalu siaga dalam operasi Dwi Kora. UFO tersebut bisa dilihat dengan mata langsung. Kalau lu lihat ke langit itu bisa kelihatan dan muncul di radar. Makanya disebut dengan fenomena RV atau radar visual sightings. Menurut laporan, UFO tersebut terbang di Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Bahkan menurut laporan, UFO tersebut dianggap sebagai pesawatnya Inggris, karena pada saat itu ada kapal induk Inggris dan beberapa kapal perang lainnya di selatan Kendari, dan mereka itu menuju ke Singapura. Nah, karena dianggap mungkin itu adalah pesawat Inggris, makanya TNI tembak pakai artileri. Anehnya itu nggak ada satupun UFO-nya yang jatuh loh. Nah, ini kira-kira Kendari Selatan di sini ya. Tadi kan dibilang kalau misalkan kapal induk Inggris dan kapal perang yang lain itu ada di Kendari Selatan. Kira-kira di sinilah. Kalau misalkan mereka mau ke Singapura memang lewatin Surabaya, tetapi kalau misalkan mereka pas lewatin Surabaya, ngapain mereka terbangin pesawat Inggris itu untuk ke Surabaya terus muter-muter di sini loh. Itu kan ngabisin sumber daya dan ngabisin bensin segala macem kan. Padahal tujuan mereka kan ke Singapura. Kalau gue bilang ini nggak masuk akal ya. Kalau misalkan pesawat Inggris yang terbang ke Surabaya cuman buat ngider-ngider doang dan nggak ngapa-ngapain. Ya kalau misalkan pesawat Inggris itu memang beneran terbang dari kapal induk dan menuju Surabaya, itu bisa aja, sebetulnya bisa aja untuk mata-mata. Oke, kita lihat dari skenario lainnya ya. Misalkan pesawat Inggris itu beneran terbang dari kapal induk menuju Surabaya, kita pikir mungkin untuk mata-mata lah ya. Tetapi pas ditembakin, itu nggak ada pesawatnya tuh yang jatuh. Malahan dia bisa menghindar dari artileri. Dan katanya gerakannya itu nggak bisa diprediksi.
Kadang tuh gerakannya lambat seperti helikopter, tiba-tiba langsung cepet lagi. Sayangnya, pecahan peluru artileri itu yang ditembak ke UFO malah jatuh ke pemukiman dan melukai sejumlah warga. Karena dia pas ditembak menghindar terus. Ada beberapa saksi yang melaporkan bentuk UFO dan seperti apa sih. Ini gue bacain ya. Beberapa saksi menyebutkan benda aneh itu terlihat seperti mengeluarkan cahaya yang mirip dengan lidah api. Selain itu ada juga yang terlihat seperti membawa lampu yang sangat terang. Menurut kesaksian seorang penerbang TNI Angkatan Udara, UFO yang dia lihat menyala dan berwarna merah padam. Sementara sebagian saksi lain menyebut berbentuk elips dengan warna kebiru-biruan. Nah, ini berbentuk elips ya UFO-nya. Kalau misalkan UFO-nya itu berbentuk seperti pesawat yang sekarang ada sayap. Soalnya kan dibilang ada api ya, kayak ada merah api. Gue takutnya itu ternyata itu api pembakaran yang di belakang pesawat, kan biasanya suka begitu. Mungkin dia terbang pelan, habis itu dia langsung gas jadi cepet. Nah, kata para saksi yang di sana itu berbentuk elips dengan warna kebiru-biruan. Gua ada nanya AI, itu bentuk UFO-nya seperti apa aslinya. Tapi lu orang jangan anggap serius, karena ini AI untuk kayak kita imajinasi aja gitu loh. Nah, ini kayak gini ya, bentuk UFO yang dilihat oleh TNI dan beberapa saksi yang ada di sana. Para saksi bilang UFO tersebut juga terbangnya tuh nggak tinggi, cuma 1.200 meter. Dan pada akhirnya, kejadian itu juga dituliskan dalam laporan staf Komando Pertahanan Udara Nasional yang berjudul Penerbangan-Penerbangan Tidak Dikenal di Sektor 2 Surabaya, tertanggal 29 September 1964. Dalam laporan itu disebutkan benda-benda asing itu disimpulkan sebagai pesawat terbang biasa dan pesawat tanpa awak. Nah, tujuannya itu adalah pesawar. Mungkin aja mereka menggunakan psikologi orang-orang untuk merubah persepsi publik, mengelola informasi propaganda, dan lain-lain. Gue percaya itu adalah 50% pesawat Inggris dari kapal induk yang kebetulan itu mau nyebrang ke Singapura. Kenapa gue bisa bilang itu adalah pesawat Inggris? Karena pada tahun 1943 itu Inggris udah bisa menciptakan pesawat jet yang bernama Gloster Meteor. Itu 1943. Bayangin aja, itu kan kejadiannya 1964 ya. Mungkin aja Inggris itu udah ciptain teknologi yang paling baru, udah jet yang misalkan keluar kayak api di belakangnya. Makanya saksi itu lihat kayak ada api kan. Dan lagi mereka bilang gerakannya itu seperti helikopter dan bergerak dengan cepat secara tiba-tiba. Itu kan kayak helikopter ya. Helikopter kan juga masih bisa bergerak pelan. Dia bilang bergerak seperti helikopter, bukan diem kayak helikopter loh. Pesawat jet itu bisa pelan, tiba-tiba langsung terbang kenceng. Kalau kemungkinan menurut gue itu 50% adalah pesawat jetnya Inggris. Yang gue bilang 50% lagi itu adalah UFO, itu adalah karena para saksi bilang bentuknya itu elips. Nah, selama ini gue gak pernah dengar bahwa kita pernah menciptakan pesawat yang berbentuk elips serta bergerak dengan sangat cepat, mengeluarkan api. Itu gue gak pernah dengar. Bisa aja tuh 50% itu adalah UFO, karena gerakannya juga kan pelan, cepet. UFO kan rata-rata begitu ya. Ditambah lagi, kejadian nembakin UFO itu gak cuma kejadian di Indonesia. Di Amerika itu juga pernah. Ketika silonya itu mati tiba-tiba pas ada UFO. Pas UFO-nya pergi, silo nuklir itu nyala lagi. Nah, itu bisa aja terjadi. Selalu tuh mereka deketnya ke markas militer gitu ya. Mungkin takut sesuatu. Oke, menurut kalian gimana? Apakah itu UFO? Apakah itu beneran pesawatnya Inggris? Kalau gue 50%. Oke, jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.